Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimana Anda berada sekalian, selalu tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Nah, di kali ini di video saya mau sekedar cerita tentang hal-hal yang ada di Indonesia ya, yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya ya, yaitu tentang pendemo penjarahan ya, yang beberapa orang seperti halnya nama-nama Ahmad Syaroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, anggota DPR RI, dan kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan terakhir Ketua DPR RI Bu Puan Maharani. Nah, saya akan membahas pada yang penjarahan ini ya. Terkait uniknya pada penjarahan tersebut ialah yang dimana yang paling banyak itu harga sangat fantastis ya pada rumah Pak Ahmad Syaroni. Ini nilainya sangat cukup besar guys, seperti yang dilihat di video, taksiran harga hingga ratusan miliar begitu ya, yang saya lihat di media-media internet gitu ya. Kalau misalnya benar 100 miliar, sangat fantastis kawan-kawan. Yang dimana Pak Ahmad Syaroni ini banyak juga sih mengkoleksi barang-barang mewah yang mahal. Jadi membuat kerugian itu sangat besar terasa, apalagi jam-jam mewahnya yang seperti kita tahu lah. Dan banyak juga yang dijarah seperti jam, ada beberapa, kemudian patung, CD, tas, dan segala macamnya ya. Dan kita lihat di sini sangat terasa gitu ya, mungkin pada Pak Ahmad Syaroni terasa kali mungkin ya. Ini pendapat saya, terasa kali shock bisa jadi karena barang-barang tersebut yang dikumpulkan dijarah sangat tragedis gitu ya. Campur perasaan kecewa, entah nangis, entah apa nggak tahu lah ya. Sedangkan kalau yang lain-lainnya tidak terlalu banyak, mungkin karena ada contoh Pak Ahmad Syaroni, mungkin yang lain bisa saja sudah disembunyikan atau apa, kita nggak tahu ya. Ini pendapat aja, asumsi begitu ya. Jadi karena udah ada contoh, jadi yang lain berinisiatif, mungkin disimpankah atau gimana kah, kita tidak tahu. Dan di sini Pak Eko Patrio juga digeruduk, masa juga penjara setelah Pak Ahmad Syaroni. Kemudian Uya Kuya juga digeruduk juga, dan Nafa Urbach. Banyak kali rumah-rumah ini sebagian rumahnya dipilok lah, tak tulisan apa-apalah, jadi banyak. Yang saya tahu itu rumah Pak Ahmad Syaroni, Eko Patrio, Uya Kuya juga di ini ya, kena tulisan dari pilok-pilok. Nafa Urbach kurang tahu tadi kasih pilok tangga, kemudian Sri Mulyani tadi kasih tangga rumahnya, kemudian Puan Maharani tangga juga. Yang pasti pada nama-nama yang saya sebutkan itu dijarah semua. Tapi yang paling banyak Pak Ahmad Syaroni gitu ya. Dan di sisi lain, kalau di sisi agama, kalau kita lihat Pak Syaroni ini ya, terlalu banyak kali memamerkan harta, sehingga bisa saja kemungkinan dalam hati ria atau kayak mana. Dan kalau dari pendapat pribadi saya, alangkah baiknya kalau kita punya harta itu jangan terlalu diposting gitu. Tapi kalau posting tangganya itu hak masing-masing orang gitu ya kawan-kawan sekalian. Jadi makanya di dalam agama itu kita tidak boleh pamer dan sombong, sehingga terkena pada diri kita sendiri. Jadi apapun ceritanya, hati kita punya itu hanya titipan kawan-kawan. Jadi jangan kita pamer lah apa segala macam, jadi itu tidak boleh. Cuman kalau Anda mau kayak gitu silahkan, pasti ada pertanggungjawaban dan ada konsekuensinya di waktu-waktu, dan kita tidak tahu kapan itu terjadi, jadi begitu.
kalau dari sisi agama dan pendapat pribadi saya ya, dan juga banyak juga yang Pak Ahmad Syaroni ini yang penjara masa gitu ya. Dan berita-berita terbaru juga bahwasannya udah mulai ada diselidikin penjara yang mulai kena wanti-wanti suruh dikembalikan barang-barang. Yang saya tahu baru si Pak Ahmad Syaroni, atau juga yang lainnya tadi interogasi atau enggaknya kurang tahu. Kayaknya hampir semua nanti ini interogasi. Kenapa? Karena terkaitnya udah beredar video sehingga mudah diselidikin. Nah, jadi begitu kalau untuk kita bahas masalah penjarahan yang sangat unik ya ketika pendemo ini. Kemudian dari sisi lainnya, dari penjarahannya, dari sisi penjarahan ini kita belajar gitu bahwa kita perlu berhati-hati bertutur kata agar tidak menyakiti hati rakyat. Karena ketika hati rakyat sudah tersakiti dan itu terjadi sehingga menyebabkan perpecahan belah dan elemen-elemen masyarakat yang sudah tidak percaya oleh perkataan-perkataan saudara-saudara sekalian. Jadi penting juga, seperti ada kata pepatah, mulutmu harimaumu. Itu betul ternyata. Lidah lebih tajam dari pedang. Itu sangat betul. Mengapa? Seperti filosofi yang saya katakan, pedang tajam ketika kita melakukannya, dan kalau tidak dilakukan itu tidak berbisa, tidak melukai. Tapi kalau udah mulut ini walaupun tidak berdarah, melukainya ini sampai ngeri guys, semua. Kalau pedang ini kan hanya satu sisi gitu kan, tapi kalau udah mulut nih udah semua ini kena. Kalau pedang hanya satu orang aja ini kena. Begitu juga sama dengannya peribahasa mulutmu harimau itu, iya, perkataanmu menjadi senjata. Jadi gitu ya. Itu tadi dari sisi-sisi dari perkataan ya. Dari sisi agama sudah, sisi perumpamaan juga udah. Dan yang membuat terjadinya demo ini ialah yang dimana semua tunjangan gaji dinaikkan, yang jelas. Baru yang seperti kita lihat video beredar tentang kenaikan gaji, joget-joget. Udah kenaikan gaji, tunjangan, dan joget-joget, dan menteri ditambah lagi Pak Ahmad Syaroni bilang yang bahkan DPR itu tolol ya. Ya di situ mulai timbul gitu ya, makin pecah gitu ya. Kalau ini tidak terjadi, ya tidak terjadi. Kalau misalkan menteri tidak ditambah tunjangan, tapi itu nggak bakal terjadi. Baru kemudian kalau udah terjadi seperti ini, barulah mulai pemerintah dan presiden mulai merancang hal-hal baru agar tidak makin memanas gitu ya. Jadi lucunya gini, udah terjadi baru dilakukan, sebelumnya tidak gitu ya. Mungkin tunggu ada dulu api baru dilakukan, jadi gitulah. Sangat aneh kawan-kawan. Kemudian apalagi ya, dari sini kita udah bisa belajar, kita sama-sama saling menghargai dan cinta rakyat sehingga rakyat tidak sengsara gitu ya. Baru masih banyak lagi dari sini kita belajar, dan halnya peristiwa demo tersebut kita dapat memetik pelajaran jangan seenak-enak sama rakyat. Dan kemungkinan ya, ini pendapat aja, kemungkinan asumsi saya terkaitnya demo-demo ini bisa saja pengalihan isu, dan ada juga orang-orang bermain gitu ya di balik semua ini. Kita tidak tahu ya. Ya semoga aman-aman aja, terkendali gitu ya.
Indonesia pulih kembali ya. Karena gini ya, udah ekonomi sulit, kita makin persulit, itulah yang mana di tahun 2019 COVID lagi itu ya, jadi sangat ganjil gitu ya. Dari COVID tersebut banyak juga orang-orang mati gitu kan kawan. Entah itu secara alamiahnya atau ada unsur tersebut, kita tidak tahu lah, cuman ya aneh aja gitu. Banyak nih itu kasus lama, itu yang terasa banyak korban gitu ya di tahun 2019 waktu pasca COVID. Nah di tahun sekarang nih, di tahun 2025 ini, orang susahnya ya karena itu tadi, ekonomi, karena kebijakan tadi ya. Disitulah yang tidak adilnya. Baru dari sisi lain, selain demo, ketika kalangan bawah ada salah, cepat itu pihak-pihak polisi menanggapi dengan cepat. Tapi ketika jajaran tinggi nih lama, apalagi seperti kasus judol, lama itu selesai. Kemudian apalagi korupsi, lama juga. Tapi kalau udah masyarakat sulit gitu ya. Baru cerita tentang perampasan aset gitu ya, undang-undang gitu ya. Sebenarnya kalau itu disahkan, mungkin masyarakat senang dan orang-orang yang bermasalah dikeluarkan dari jabatan senang. Cuman dari sisi lain resikonya apa? Ya inilah yang dihadapin pemerintah. Bisa saja ada bergesekan lah, kita nggak tahu. Makanya sangat mengambil keputusan gitu ya. Kalau kita mengambil posisi yang ini, takutnya bagaimana. Dan mungkin mereka bingung. Kalau misalnya tahun ke tahun seperti itu aja, ya kayak gini, masyarakat dikucilkan. Akan tetapi ketika kalau sudah ini nih pencalonan nih, nah masyarakat dibutuhkan suaranya, dan itu entah murni atau enggaknya kita kurang tahu juga gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam pemilihan penyalonan di Eropa itu sangat beda gitu sistemnya. Ada sistem teknologi, tapi kalau yang kayak di negara kita Indonesia gini udah jarang kayak sistem coblos pakai kertas gitu ya. KPU udah jarang. Mereka udah canggih sistemnya. Jadi untuk hak suara itu nggak bisa dimanipulasi gitu, sehingga adil itu. Kalau di sana prosesnya lama gitu, dan di sini prosesnya udah belum siap, udah diketahui gitu kan, sangat tidak masuk akal gitu ya. Jadi banyak perbedaan sangat beda lah secara tidak langsung. Jadi rakyat ini dibutuhkan ketika pajak terus habis-habisan, yang kemudian rakyat ini dibutuhkan ketika waktu pas pencalonan dan disogok lah itu, dikasih uang entah apa gitu. Ini sekedar cerita pendapat apa yang ada gitu, disinyalir gitu ya. Jadi kalau kita terus-terusan seperti ini, nggak berani ngambil kebijakan, takutnya perlahan demi perlahan, takutnya Indonesia ini entah kemana arahnya begitu. Jadi harapan saya presiden sekarang itu mulailah berbenah. Apapun ceritanya, resikonya hadapinlah dengan sabar, lapang dada, walaupun berat ya. Jadi kalau nggak begitu mau kayak mana gini aja Indonesia, masih disetir oleh negara asing dan disetir oleh pihak-pihak elit itu ya, yang punya kebijakan dan wewenang serta kekuatan dan uang banyak. Ini nggak ada bermaksud
menyudutkan atau memprovokasi, ini nggak ada sama sekali. Ini sekedar cuma cerita gitu ya, bahwasanya negara kita kok makin lama kok makin aneh gitu ya. Kalau untuk lihat demo-demo waktu-waktu sebelumnya itu, ini yang lebih parah gitu ya, demo bakar, dan kasihannya itu di polisi ya, kena arahan terus. Nah di sini kalau untuk tentang biaya ini pasti dugaan nih ya, pasti yang dapat anggaran banyak nanti di polisi nanti itu pasti. Karena apa? Banyaknya bangunan polisi dibakar, sangat jelas. Dan begitu juga DPR yang bermasalah diisukan kabur gitu ya, karena takut atau apa, karena nggak tahu lah. Karena mungkin kalau misalnya mereka tetap di Indonesia walaupun pindah provinsi atau gimana, sementara waktu mungkin bisa aja ketahuan. Makanya mereka berinisiatif luar negeri begitu, karena nggak ada harapannya. Mengapa? Karena masih panas-panasnya ini, kecuali kalau udah tenang baru mungkin mereka balik gitu ya. Begitulah, sangat aneh gitu dan sangat sayang pada keadaan demo-demo tersebut. Ya itu tadilah yang semua kita bahas, udah hampir semua gitu ya. Tapi ini lebih ke topiknya, lebih ke ini ya, penjarahan itu. Dari kesimpulannya, ketika penjarahan terjadi dan orang penjarahan cepat ditangani dan sulit kembalikan, akan tetapi ketika kasus yang besar dan lain sulit diatasi. Jadi itu aja. Dan apabila salah kata, mohon maaf, ini nggak ada unsur menyinggung siapapun nih, berdasarkan cerita apa yang ada gitu ya, nggak ada merasuk sana sini. Dan semoga kita ngerti gimana caranya kita ya berbenah gitu. Jangan rakyat aja terus keras bayar pajak, mereka enak-enakan, kerja minim, gaji besar. Itulah. Jadi begitu aja, dan terima kasih. Sama mau besar-besarnya kalau ada menyinggung. Ini sekedar cerita sharing ya, apa yang ada. Dan itu aja, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.